Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah hadir di presentasi kami. Di sini adalah presentasi kami mengenai bisnis plan kami. Kami akan memulai sebuah bisnis untuk layanan desain grafis. Ini adalah presentasi kami untuk analisis dari plan dari bisnis kami untuk memberikan pelayanan desain grafis yang baik untuk para calon konsumen kami. Pertama, kita kenal maka tak sayang, maka kita pengenalan diri dulu. Saya sendiri adalah Johari, kemudian ada teman saya di sini, Yezreel Johannes Simanjuntak. Saya Muhammad Zulfiqar. Dan kami akan memulai presentasi kami untuk analisis bisnis plan pada layanan desain grafis. Pertama, pendahuluannya, kenapa kami memulai presentasi ini dan tujuannya apa? Analisis bisnis plan ini membahas langkah-langkah penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis layanan desain grafis. Kami akan mengeksplorasi aspek-aspek kunci, mulai dari profil ide usaha hingga strategi pemasarannya. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi calon pengusaha yang ingin memulai bisnis di bidang desain grafis. Di sini ada profil dari ide usaha kami. Di sini usaha kami bergerak di bidang produk berupa jasa. Nama usaha kami adalah Studio Kreasi Visual. Dan seperti di judul sebelumnya, produk atau jasa kami adalah desain logo, branding, website, ilustrasi, desain media sosial, dan materi promosi. Target pasarnya adalah bisnis kecil dan menengah, startup, organisasi non-profit, dan individu. Karena target-target pasar ini biasanya membutuhkan desain logo untuk usaha mereka atau bisnis kecil atau menengah yang sedang mereka mulai. Kemudian mereka butuh brandingnya dan websitenya kalau mereka ingin memasarkan produk mereka ke internet. Oke, next slide-nya untuk latar belakang munculnya ide usaha akan dibantu oleh teman saya Muhammad Rian dan Zulfiqar. Baik, untuk latar belakang munculnya sebuah ide usaha. Yang pertama yaitu kebutuhan desain, atau lebih tepatnya sebuah permintaan akan desain grafis semakin meningkat. Hal tersebut berhubungan dari pemasaran dan permintaan dari konsumen dari sebuah usaha, terutama di bidang era digital ini. Yang kedua, branding yang kuat. Branding yang kuat memiliki branding yang sangat penting bagi bisnis untuk menarik pelanggan dan membangun reputasi. Yaitu bagaimana cara kita untuk menarik pelanggan atau customer agar mereka tertarik untuk membeli produk kita. Yang ketiga, solusi kreatif. Studio Kreasi Visual menawarkan solusi desain grafis yang kreatif dan profesional untuk bisnis lebih berkembang. Yang selanjutnya yaitu merupakan analisis suatu produk, SWOT dan BMC. Analisis produk. Layanan desain grafis kami berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan memiliki nilai tambah yang unik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen. Mereka bisa meminta berdasarkan apa yang mereka mau. Analisis SWOT, kekuatan, kreativitas, profesionalitas, dan fleksibilitas. Kelemahan yaitu sumber daya terbatas. Peluang, pasar yang berkembang, dan ancaman yaitu persaingan yang ketat di bidang era digital ini. Untuk yang berikutnya, bisnis model canvas. Model bisnis yang dirancang untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan dan kompatibilitas yang tinggi dan bermutu. Berikutnya,
analisis produksi dan operasi pemasaran dan SDM yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yezra. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produksi, operasi, pemasaran, dan SDM. Jadi analisis produksi itu adalah proses desain yang efisien dan terstruktur dengan menggunakan software desain profesional. Jadi kita itu akan menganalisis dari produk kita itu dari software desain yang profesional. Lalu analisis operasi. Tim desain yang berpengalaman dan terlatih untuk memastikan kualitas layanan. Di sini kita akan membuat suatu tim yang dia sudah berkualifikasi untuk menganalisis dari kualitas dari layanan kami. Lalu pada analisis pemasaran kami juga akan membuat strategi pemasaran digital yang terfokus dan strategi branding yang efektif. Dan juga analisis SDM, rekrutmen dan pelatihan yang berfokus pada talenta, kreatif dan profesionalisme. Jadi pada analisis SDM ini kita akan merekrut lagi orang-orang yang bertalenta, kreatif dan profesionalisme pada bidang desain privacy. Aspek keuangan dan pelayanan usaha. Yang pertama itu adalah HPP. HPP itu adalah perhitungan biaya produksi yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Yang kedua adalah laba rugi. Proyeksi pendapatan dan biaya untuk menentukan profitabilitas bisnis. Yang ketiga itu adalah BEP, titik impas, yaitu jumlah penjualan yang diperlukan untuk menutupi biaya operasional. Laporan keuangan, HPP, laba rugi, BEP akan dijelaskan oleh. Oke, terima kasih Ezra. Baik, selanjutnya untuk laporan keuangan selama setahun menjalankan bisnis ini. Pertama, pendapatan tahunan kami mencapai 800 juta dengan HPP atau biaya produksi yang dibutuhkan itu sekitar 20 juta. Artinya laba bruto yang kami dapatkan sekitar 60% dalam tahun terakhir. Nah, ini beberapa aspek di usaha yang harus kita perhatikan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya kita. Kemudian kita juga harus melihat di fluktuasi ekonominya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan persaingan. Apakah ada orang lain yang membuka usaha seperti kami, dan kebetulan di pasar memang cukup banyak orang yang membuka jasa desain grafis. Oke. Baik, yang presentasi dari kelompok kami akhiri. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.